Malam hari ini IG live aku bakalan lebih padat dan lebih berisi, singkat, padat, jelas, dan nendang. Karena besok pagi masih bakalan ada morning briefing lagi. Dan besok hari apa sih? Kamis ya, nggak ada live trading sih, ada morning briefing aja. Dan hari Sabtu nanti kita bakalan ada cuantastik. Sabtu cuantastiknya ngebahas tentang kegalauan alumni workshop super trader yang belum sempat aku jawab. Jadi kita bikin gathering lagi untuk workshop super tradernya. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya aku bakalan jawab pertanyaan tentang saham mereka yang nyangkut gimana, tentang average down, kapan boleh average down, kapan enggak, terus bagaimana mengatasi kegalauan-kegalauan, dan bakalan ada interaktif juga hari Sabtu nanti jam 10 pagi. Terus selain itu besok hari Jumat jam 8 malam aku akan bahas tentang bisnis di YouTube aku, YouTube Ellen May. Mungkin agak-agak keluar dari saham dikit ya, tapi perjalanan aku mengembangkan M-Trade dari sebenarnya dari 2016 waktu itu, namanya masih belum M-Trade, kemudian ganti nama pakai nama M-Trade tuh 2019. Dalam perjalanan aku mengembangkan semua ini menjadi sebuah skill entrepreneurship, bagaimana mengatur tim, manajemen, leadership, dan sales, marketing, dan sebagainya. Saya sangat ingin sekali membagikan berbagai insight bisnis di Beyond Money. Nah, Beyond Money ini kita akan bawakan melalui Instagram Beyond Money dan YouTube Ellen May. YouTube Ellen May ya sama aja YouTube-nya M-Trade gitu. Jadi besok kita akan share di hari Jumat sih, hari Jumat jam 8 malam itu aku akan share tentang bisnis di YouTube Beyond Money. Kebalik-balik. YouTube playlistnya Beyond Money, tapi nama YouTube-nya Ellen May, sama aja kayak YouTube M-Trade. Di situ jam 8 hari Jumat bersama Pak Joko Suliarto. Dia ini seorang pebisnis prostetik yang sangat punya hati sekali. Tidak hanya passion tapi juga craftsmanship yang mengantarkan M. Fadli menjadi juara Olimpiade Paralimpik gitu ya. Jadi besok Jumat jam 8. Dan jangan lupa cuantastik hari Sabtu nanti. Itu buat khusus untuk member dan juga alumni workshop dan juga investors pastinya. Oke deh, aku mau bagi-bagi ilmu tentang sharing bisnis dan sebagainya melalui YouTube pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita mulai bahas saham-saham. Jadi tolong teman-teman semuanya belajar juga hal yang lain. Jadi bukan cuman mau dibacain saham doang, sahamnya gimana, analisisnya gitu. Hari Jumat ya, jam 8 malam aku akan bahas bisnis di YouTube aku. Jadi Jumat itu ganti-gantian antara aku live TikTok dan YouTube live. Live TikTok aku akan kadang-kadang bisa tiba-tiba nge-live sewaktu-waktu. Jadi nyalain aja notifikasi kamu di TikTok. Kalau aku lagi santai, lagi gabut, kayak kalau weekend aku lagi ada waktu, aku bakalan tiba-tiba nge-live TikTok gitu. Dan di live TikTok aku akan bahas hal yang lain. Aku nggak akan ngebacain saham. Kalau di live TikTok nggak akan ngebacain technical, tapi aku akan bahas tentang hal-hal lain. Kayak waktu itu aku bahas tentang aksi korporasi. Kenapa? Karena di TikTok aku nggak bisa share chart, nanti kena ban. Jadi di TikTok kita belajar tentang edukasi, tentang macam-macam ya. Oke, sekarang kita akan mulai IG Live malam hari ini. Dan IHSG masih bergerak stagnan antara 69 sampai dengan 7 ribuan di sini. Dan kalau kita lihat, kita tarik di sini, ini 7.000 jadi round number yang cukup kuat. Sebenarnya di angka 7.000 ini sempat mau diuji beberapa kali breakdown di November dan nggak jadi breakdown terus. Singkat cerita sih sebenarnya sekarang lagi terjadi satu rotasi sektoral. Rotasi sektoralnya menarik ya, tidak hanya ke sektor teknologi aja, tapi lebih ke sektor komoditas. Komoditasnya komoditas oil and gas gitu. Oke.
Jadi sepanjang hari ini sejak pagi IHSG itu cenderung sideways, agak-agak merah dikit. Nah, baru ketarik di sorenya closing market didorong beberapa saham yang naik. Seperti contohnya adalah Saratoga. Waduh, Saratoga naik 6,73%. Telat nggak sih? Ini belum telat, gengs, kalau kamu maunya untuk jangka menengah panjang. Saratoga aku sendiri juga belum banyak beli di sini. Jadi ini belum telat untuk Saratoganya, dan naiknya juga belum dengan volume transaksi tinggi. Jadi masih bisa agak-agak sideways dikit. Terus kemudian ada Malindo Feedmill di akhir sesi yang ngegas 25% naiknya. M-Trade udah ada di rekomendasi sejak tanggal 8 Agustus yang lalu. Dan ini adalah salah satu contoh saham super trader. Bakalan bisa multi bagger nggak sih? Bakalan bisa sampai ratusan persen nggak sih? Waduh, kita nggak pernah tahu. Tapi sebenarnya the sky is the only limit, just follow aja. Hari ini breakout dari 494-nya. Dan waktu itu kita beli di rekomendasi beli di 8 Agustus, sideways kita sabar-sabar untuk jangka menengahnya. Dan sekarang kita belum menuai, tapi sudah mulai kelihatan sedikit hasilnya nih. Malindo Feedmill kita cuan 26-29%, cakep. Ya, oke deh. Terus kemudian iya, Saratoga tiba-tiba naik 6%. Iya, tapi masih sideways, dia masih di stage satunya. Nah, kalau begitu kita mau lihat dari sektor poultry yang lainnya dong. Yapfa dan juga Cepin yang belum jalan bisa nih jadi watchlist kita gitu. Kok Cepin yang ini sih? Cepin yang Indo dong. Oke, ini dia. Ya, ini jadi Yapfa dan Cepin kita bisa watch juga. Oke, terus saya mau review untuk saham aktif ya. Main di stage berapa? Stage 2. Saya mau review untuk saham-saham yang berpotensi aktif. Aku akan review sektor oil dan gas yang bakalan ngegas terus gitu. Dan katanya, Pak lo beli pegas nih, gimana? Sekarang kita mau review ya, oil and gas itu gimana sih sebenarnya prospeknya. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu inflasi Amerika yang selalu ditunggu-tunggu nih ya. Tingkat inflasi Amerika ini di bulan Agustus naik 3,7%. Tapi tetap inflasi intinya tuh melandai dari 4,7 jadi 4,3 gitu. Jadi dari 4,7 jadi 4,3 gitu ya. Dan The Fed lebih fokus pada inflasi inti, bukan pada inflasi tahunan. Jadi bagus, udah sesuai dengan ekspektasi The Fed, meskipun inflasi tahunannya naik dari 3, ekspektasinya 3,6 jadi 3,7 gitu. Dan The Fed masih akan naikin suku bunga dikit di akhir tahun ini. Terus kemudian sentimen untuk oil and gas gimana? Sentimen untuk oil and gasnya? Kalau kita perhatikan, OPEC ini sekarang sedang memproyeksikan supply oil itu turun 3,3 juta barrel per hari karena tekanan pasokan dari Arab dan Rusia yang melanjutkan pemangkasan produksi sampai akhir tahun. Nah, kalau hal ini masih terus terjadi dan terrealisasi, ini bakal bisa terjadi penurunan persediaan yang terbesar setidaknya sejak tahun 2007 menurut analisis Bloomberg terhadap angka-angka yang diterbitkan oleh Sekretariat OPEC yang basisnya di Wina. Nah, terus kenaikan harga minyak bakalan nguntungin beberapa saham dari sektor terkait seperti Medco, Elsa, Akra sih sebenarnya distribusi, tapi dia tetap diuntungkan, kemudian energi juga. Nah, namun demikian, jika harga minyak terus melonjak akan ada ancaman juga harga BBM subsidi akan naik. Nah, ini nanti efeknya lebih ke daya beli masyarakat di Indonesia. Inflasi naik dan juga nanti yang kalau misalkan harga BBM subsidi naik, itu daya beli masyarakat Indonesia turun, itu yang kena dampak negatif adalah sektor consumer good. Tapi nggak usah dipikirin terlalu jauh atau terlalu panjang tentang sektor consumer good-nya. Ya, jadi wait and see dulu aja. Masih tentang oil, minyak-minyakan nih ya.
Arab Saudi mungkin memerlukan hampir 100 memerlukan harga hampir $100 per barrel untuk menutupi pengeluaran pemerintah serta proyek ambisius dari putra mahkotanya Muhammad bin Salman gitu ya. Jadi Raja Salman menurut perkiraan dari Bloomberg Economic. Jadi kerajaan di Arab Saudi ini udah menghabiskan banyak uang untuk berbagai proyek, mulai dari kota futuristik yang dikenal sebagai Neom hingga akuisisi pemain papan atas seperti Cristiano Ronaldo untuk liga domestiknya. Intinya sih sebenarnya masih ada sentimen positif untuk harga minyak gitu. Selain harga minyak, harga gas dunia ini dari sideways dia juga bakalan bisa naik gitu ya. Jadi dia naik 5,2% terakhir ya, dan di angka 2743 dolar. Jadi naiknya agak-agak lumayan signifikan, tapi masih sideways trennya gitu. Jadi kita masih nge-watch sektor minyak dan juga gas. Harga natural gas di Amerika ini naik karena supply-nya terbatas, sedangkan demand untuk listrik meningkat untuk kebutuhan aircon selama bulan-bulan musim panas untuk menghasilkan listrik, dan dan ini bakalan bisa berdampak ke ESA. ESA tuh sebenarnya lebih ke amonia ya. Ini sangat berdampak sekali. Oke, kita akan review saham-saham yang terkait ya. Saham-saham yang terkait. Apa ini? Apa ini? Ngobrol-ngobrol apa ini? Giveaway buku. Wih. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country. Kayaknya pada suka ini deh, pada suka kuis deh, kayak zaman SD dulu. Kita kasih kuis kalau gitu. Kita kasih kuis di akhir sesi nanti. Hadiahnya, aku mikir dulu deh. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya gratis MFest Start. Gratis MFest Start untuk tanggal 23 nanti buat 5 orang. Dan juga mikir apalagi ya, hadiah apa lagi ya? Kalian pengen apa sih? Gratis MFest Start, dah itu aja dulu deh. Kebanyakan giveaway nggak seru nanti. Jadi tidak spesial. Mari kita lihat. Yang pertama pastinya kita bahas Medco. T-shirt dividen. Oh, boleh buat Pak Budi boleh. Medco, mari kita lihat Medco naik tinggi sampai di angka ini. M-Trade udah ngehold lumayan signifikan. Medco-nya jangan dikejar lagi, udah cuan 42-46%. Surprisingly dia menjadi salah satu multi bagger kita. Udah hampir 50%. Terima kasih Medco. Dan kita mau review buat saham yang lain nih yang masih terkait dengan oil and gas. Ada Elsa di sini yang juga udah uptrend lumayan signifikan. Mari kita lihat Elsa. Sorry. Medco itu tadi kita jangka pendek masih ada nggak sih? Oh, udah nggak ada. Kita lihat Elsa ini baru cuan 6%-an ya, 6%-an Elsa-nya. Kita lagi ngehold. Terus kemudian kita mau lihat saham energi, Elsa masih bisa naik. Energi M-Trade juga udah 10-12%-an untuk energi di sini. Jadi tinggal ngehold aja, gengs. Kalau misalkan baru mau masuk jangan banyak-banyak ya, karena M-Trade udah rekomendasinya sejak harga 262 dari tanggal berapa ini? 1 September. Nah, kemudian kita akan review Pegas dan juga Akra. Pegas ya, perhatikan di sini. Pegas hari ini naik kencang banget, dan hari ini belum sih, dia belum breakout dari stage satunya, cuman dia ada breakout dari pattern double bottom kecil, dan kelihatan mulai diakumulasi balik setelah distribusi dari 30 Agustus kemarin. Setidaknya dia bisa naik sampai 1470. Terus kemudian kita akan review Akra. Nah, ini cakep, Akranya ini cakep, dia habis ngebentuk P6 gitu, terus kemudian dia mantul. Kemudian kita lihat ESA
Esa Surya Esa Perkasa, gimana sih Surya Esa Perkasa ini? Perhatikan dia sideways-nya lumayan panjang dan dia breakout. Kalau dari semua itu kira-kira aku pilih yang mana ya? Aku lihat dari chartnya itu yang paling menarik ada Akra dan juga Esa. Nah, M-Trade udah ada semua nih, dan bahkan beberapa di antaranya itu udah direkomend jauh-jauh hari, nggak nunggu rally-rallyan begini jauh-jauh hari sebelum terjadi rally kita udah rekom dan hold untuk jangka menengah. Maka dari itu sebenarnya M-Trade itu strongnya di jangka menengah, hold aja untuk jangka menengahnya. Jangka pendek kita ada trading juga, cuman kita memang lebih suka jangka menengah. Kenapa? Cuannya lebih banyak, lebih santai, cuannya lebih banyak gitu. Oke? Jadi kalau teman-teman mau dapat rekomendasi real time, langsung aja choose join M-Trade ke mtrade.id/WhatsApp. Aku sarankan kalau beli saham di M-Trade jangan cuma satu saham aja, diversifikasi 5-10 saham, satu saham sekitaran 10% atau 20%-an. Saya sarankan 10%-an sehingga sistem probability kita jalan gitu. Jangan cuma beli satu atau dua saham kemudian di mix portfolionya dengan saham-saham lain. Ya, jadi saran saya satu portfolio khusus portfolio M-Trade gitu. Oke? Dan yang menarik, sektor banking yang bagus-bagus nih kayak BNGA nih ya. Ini udah breakdown. Jadi sebenarnya kalau ngikutin strategi super trader ini harusnya exit nih. Nah, pertanyaannya investors gimana? Investors yang udah cuan banyak gimana? Investors tuh cuan berapa sih dari Maret dan Januari kemarin? Ini kemungkinan sekitaran 49-50%. Sekarang cuannya tinggal sisa 38% nih. Namanya investor jangka panjang, kita tuh ngelihat berdasarkan fundamental. Justru makin turun itu makin menarik kalau misalkan belum punya saham ini atau dulu baru punya dikit buat bisa nambah lagi gitu. Tapi kalau kacamatanya dari trader, seorang super trader ini udah jualan, maka sangat penting sekali buat teman-teman semuanya untuk mengerti strategi apa yang digunakan dan bukan cuman ikut-ikutan. Karena kalau cuman ikut-ikutan kamu bakalan bingung nih, si A bilang jual, si B bilang hold. Bahkan di M-Trade dan M-Fast sendiri strateginya beda loh. M-Fast ini bilang hold BNGA, makin turun makin menarik untuk dibeli karena sekarang tuh udah posisi kita udah nggak bisa beli lagi BNGA untuk investornya gitu. Sedangkan kalau yang M-Trade si super tradernya malah suruh jualan, apalagi si swing trader udah jualan dari kapan-kapan hari gitu. Halo Dokter Yofi, halo. Di sini kayaknya ada Demuci, ada siapa lagi nih? Dian Cundoko nih cuannya banyak nih, Dian Cundoko nih. Aku mau ajak live, mau nggak sih? Saya pengen tahu nih, karena dulu saya baterai-bateraian sih sebentar. Aku mau bahas konstruksi habis bahas minyak-minyakan ya. Jadi biar portfoliomu semakin kinclong diisi dengan minyak-minyakan. Wih, di decline aku sama Pak Dian. Oke, sekarang aku mau bahas konstruksi. Construction gimana kabarnya? Construction ini agak-agak berat sebenarnya kalau mau menuju ke uptrend. Beberapa kali terlihat pattern akumulasi naik batal, akumulasi naik batal, dan ini adalah pattern akumulasi yang terbaru yang aku lihat terjadi pada sektor konstruksi ini pada saham Adikarya. Sampai sekarang masih terlihat pattern akumulasinya. Dan sementara kita trading jangka pendek aja dulu, ada sih jangka menengah dikit ya. Cuman kita justru memanfaatkan untuk sektor konstruksi ini buat keluar jika ada penguatan atau dia masuk ke tren naik gitu. Kita nggak anti, kita nggak sentimen dengan sektor tertentu, tapi hanya saja kita melihat sektor ini masih agak-agak berat ya dengan kondisi perekonomian yang masih belum strong banget gitu, dan biasanya sektor konstruksi itu agak berat di cash flow-nya. Nah, selain itu saat ini tuh duit di market itu lagi beralih ke sektor oil and gas. Oil and gas tuh sangat strong sekali. Jadi kalau ditanya trennya di akhir tahun ini apa, kuartal 4 muter-muter di oil and gas dan juga batu bara. Metals bakalan jalan juga sebentar lagi, nggak lama lagi metals bakalan jalan. Jadi untuk konstruksi ini udah menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tapi belum sampai yang keren banget gimana gitu. Nah, ini PTPP buat
kalian gengs yang udah jualan PTPP, ini PTPP sebenarnya dia udah breakout dari stage satunya dan sekarang sedang menuju stage 2 atau uptrendnya. Jadi PTPP itu hold aja dulu buat kalian yang masih bingung, aku ngomong apa sih ini yang pertama kali baru masuk stage 1 lah, stage 2 lah, apalah akumulasi partisipasi. Tenang aja, ini yang ngikutin terus, yang ngerti ini udah ngikutin dari tahun 2020. Buat kalian yang bingung, langsung aja ikut workshop Super Trader. Kapan lagi nih? Waduh, kapan ya? Aku juga bingung kapan. Kemungkinan Januari deh, aku lagi cari-cari pas hari-hari libur yang anak-anak aku bisa ikut belajar lagi. Karena menarik banget kemarin di workshop Super Trader yang terakhir, itu banyak banget anak-anak remaja yang ngikut. Yang saya nggak tahu dikirim orang tuanya atau kemauan sendiri, tapi setelah saya tanyain ternyata memang iya dikirim dan kemauan sendiri. Jadi kalau saya ngajarin anak orang lain ya saya kepengen anak saya juga belajar. Jadi kemungkinan Januari awal probably untuk workshop super tradernya. Budi Kaing bilang di Bali ya Miss. Kayaknya masih di Jakarta deh, di Jakarta ya. Jadi kayaknya di Jakarta. Kalau ke Bali aku main-main fun-fun aja. Mungkin gathering ringan aja. Ke Bali nggak mau yang berat-berat. Bukan berat sih, senang sih workshop, tapi tanggung jawabnya lumayan besar kalau workshop itu. Oke, dampak inflasi gimana, Bea Heng? Tadi aku udah bahas di awal banget, inflasi US tuh naik secara tahunan, tapi inflasi intinya turun, jadi sebenarnya ini masih oke, masih bagus. Pak Budi main dong ke Jakarta. Ada Julie We Kitchen, Vision malah di Surabaya atau Malang, enggak, Jakarta dulu. Semua fokus di Jakarta sementara ini meskipun saya Wong Solo. Oke, mari kita lihat sektor konstruksi yang lainnya, ada Wika, WG, dan Beton. Secara fundamental kita melihat masih agak-agak struggling, tapi secara teknikal dan secara valuasinya di sini, valuasi volume ini menunjukkan ada tanda-tanda dia akan lanjut uptrend. Untuk Wika-nya bisa menuju 500 bahkan sampai 600. Trading dulu aja, gengs ya. Jadi belum ke arah investasi jangka panjang. WG juga sama. Ini kita trading dulu aja, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi back to technical, everything back to technical here. Dan Beton juga di sini patternnya cukup menarik, tapi semuanya back to technical. Jakarta polusi, iya nggak apa-apa. Capek aku kalau bikin di kota lain nanti survei tempat lagi dan lain-lain. Oke, PGEO, mari kita lihat PGEO ini juga menarik. Kemarin kita ada bahas beberapa emiten yang terkait dengan EBT, energi baru terbarukan. Boleh deh kita bahas ulang di sini PGEO. Ini dia kena support kena support Fibonacci kita 38,2%. Jadi kalau kemarin di workshop ada dijelasin Fibonacci itu bisa menjadi support dari area-area jadi support dari saham-saham yang udah naik tinggi. Dan nanti kita akan review di workshop di Cuantastic hari Sabtu nanti. Cuantastic hari Sabtu ini khusus untuk member M-Trade dan juga alumni Super Trader dan juga untuk investors besok kita kasih masuk juga gitu. Cuma memang ini pertanyaannya aku banyak ngejawab pertanyaan dari alumni workshop kemarin. Ternyata pada malu-malu meong pas workshop nggak mau nanya, terus pas bubaran langsung bruk nanya semua. Nanyanya beberapa mungkin malu kali ya, malu angkat tangan, nanggep ini nanya apa sih kayak gitu. Tapi sebenarnya tanya-tanya aja, pas di workshop mah harusnya tanya-tanya aja. Dan ya kita bikin follow up-nya terus, jadi after sales kita usahakan tetap bagus. Batubara gimana? Pertanyaan dari Care Arenka. Terus Resti Aliali nanya, Sido capek banget sama Sido tuh, ya nggak usah diamati, nggak usah dilihat. Sebenarnya strategi investor dan trader sangat kebalikan sekali. Trader fokus pada saham yang mau naik, investor fokus pada saham yang justru malah valuasinya masih murah dan masih turun. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sektor consumer good ini akan agak-agak challenging ya, dari harga komoditas yang masih fluktuatif ya. Terus ini dari inflasi harga oil dan juga harga gas ini kan dia naik ya. Nah kalau harga oil dan gas ini naik, ini bakalan
ngaruh ke BBM subsidinya gitu, dan juga harga BBM bisa naik. Kalau harga BBM naik itu akan mengurangi daya beli masyarakat dan berpengaruh ke sektor consumer good-nya. Oke, terus kita akan lihat, jadi lupa tadi mau bahas apa sih? Tadi saya mau bahas sama apa? Aku mau bahas ESA deh, ESA lupa dibahas tadi ESA. Mari kita bahas ESA. Surya Esa Perkasa, amonia, yang tadi udah naik lumayan ya. M-Trade juga udah rekom kemarin. Sebelum dia hari ini naik 6%, M-Trade udah masuk kemarin. Rekom beli. Ini terpengaruh dari kenaikan harga gas dan juga gandum. Jadi harga gandum ini naik sekitar 1,79%. Nah, hubungannya apa dengan ESA atau Surya Esa Perkasa ini? Setiap ada kenaikan harga gandum di 1%, ini harga amonia juga berpotensi naik mencapai 4%. Apalagi suplai amonia dunia ini cenderung terganggu akibat harga gas yang masih tinggi di pasar Eropa. Nah, jadi produksi amonia ini meningkat menjadi 197 pada kuartal 2 2023 atau naik 38% secara kuartalan. Ya, jadi harga gas alam juga naik 5,2%, lebih tinggi. Dari sisi LPG, volume juga meningkat sekitaran 4% secara kuartalan. Nah, dengan katalis kenaikan harga gas dan harga gandum ini masih bisa meningkatkan harga amonia, maka berefek positif pada ESA. Dan ini bisa memperbaiki laba bersih ESA yang sempat tertekan di kuartal 2 2023 kemarin, ya, ini akibat penurunan harga amonia dan harga LPG-nya kemarin gitu. Ininya ESA ini mendapatkan sentimen positif dari kenaikan harga gandum dan juga harga gas alam, dan technically very beautiful pattern. M-Trade udah rekom, makanya teman-teman jangan nunggu promo kalau ada M-Trade ya. Jangan nunggu promo. Saya tuh nggak sadar tadi pagi tuh ternyata ada promo dan saya nggak mention di live trading, tapi sudah terjadi, ya sudah lah. Jadi nggak usah nunggu promo buat M-Trade-nya, langsung aja teman-teman, karena kalau nunggu promo nanti kelewat peluang saham-saham yang sekarang udah mulai blooming, yang kita tabur di stage 1 ini udah mulai bertunas gitu, ibarat pesawat itu habis manasin mesin udah siap mau lepas landas gitu ya. Oke, manage your expectation, gengs. Di M-Trade tetap ada pembatasan risiko. Maka dari itu, diversifikasi sangat penting. Kita menyarankan dalam satu portfolio 10 saham, 10% untuk saham-saham jangka menengah yang direkomendasi beli saja. Yang sudah ngehold dan tidak direkomendasi beli, sebaiknya jangan masuk. Jadi masuknya sabar-sabar aja. Dan satu portfolio khusus portfolio M-Trade. Cakep. Oke. Pak Budi ini mengin-menginin biar pergi ke Bali lagi saya. Saya lagi semangat kerja, Pak. Saya lagi nggak mau jalan-jalan dulu. Bohong. Kemarin hari Sabtu habis jalan-jalan tuh ke Gunung Tangmang. Saya lagi semangat kerja. Semangat kerja apa nih? Aku lagi semangat untuk bikin program edukasi, ya masih di investor sih, untuk investor-investor saham yang pemula khususnya. Kalau tradernya, semua sistem kita udah jalan dan kita lagi mau kembangin untuk yang pemula. Jadi teman-teman cus yang mau ikut Investart, ajak teman-teman dan tetangga kamu ikut Investart tanggal 23 September, webinar investasi untuk pemula 2 jam aja di sini, pakai kode 13 Sep ini kode untuk hari ini. Semangat nulis bukunya gimana? Aduh, aku lebih semangat ke sosial media nih, mau bikin konten di YouTube edukasi untuk saham dan yang berkaitan dengan duit gitu. Jadi mau duit nggak? Banyak orang yang bilang modal untuk investasi saham kurang. Sebenarnya dibanyakin di mana? Di active income. Kalau bisa dibanyakin di active income dan juga passive income. Jadi dari entrepreneurship aku akan support juga gitu. Oke, berisik banget bunyi hamster aku malam hari ini. Bunyi hamsternya berisik banget. Oke, Pegas katanya dibeli oleh Pak Lo Keng Hong, tapi porsinya kurang dari 5%. Saran aku teman-teman jangan cuman ikut-ikutan,
beliau beli apa, siapa beli apa, tapi pahami alasannya, benar-benar pahami alasannya. Nah, Pegas ini tadi aku udah bahas secara teknikal. Oke, aku ulang lagi ya, si Pegas. Masih nih ngebahas minyak-minyakan dan juga gas. Bisa dengar nggak nih bunyi hamster muter-muter? Dengeran nggak? Bentar ya, distracted sama hamster sebentar. Lagi suruh anak urusin hamsternya. Oke, jadi Pegas ini dia breakout dari pattern double bottom kecilnya dan bisa menuju sampai 1.500-an. Dan kita ngelihat Pegas ini katalisnya tetap harus dibarengin teknikal ya kalau mau beli dan jual. Sekarang sih masih menarik untuk Pegasnya. Karena Pegas sendiri ini membukukan pendapatan 1,78 miliar US dollar pada first half 2023. Ini naik sekitar 2% year on year aja, dengan laba bersihnya itu turun 39% secara tahunan. Laba bersihnya jadi 145 juta US dollar. Ya, itu hamstermu tolong diurusin, nak. Dia rolling terus kayak gitu. Oke. Oke. Katalis positif yang dapat mendorong Pegas ya di akhir tahun ini Pegas ini ada fasilitas di Batam yang bisa menyalurkan gas sebesar 90,62 BBTUD pada akhir Juni 2023. Ya, jadi ada potensi peningkatan permintaan atau demand dari wilayah tersebut atau di Batam ya. Jadi itu bakalan bagus buat Pegas. Penerimaan gas dari Batam diproyeksikan meningkat di akhir tahun 2023 atau naik 24,5% dari Juni. Ya, intinya tetap harus dibarengin dengan teknikal. Secara teknikal Pegasnya sebenarnya masih cukup murah kalau dilihat dari monthly chart. Mari kita lihat monthly chartnya, kita bersihin chartnya. Ya, ini masih cukup murah ya di sini. Ini masih cukup murah nih Pegasnya ya. Jadi kalau buat jangka menengah masih menarik. Oke, aku mau lihat kalian ngomong apa nih di sini, ngobrol sendiri. Ada Pak Dian dan Pak Budi lagi ngobrol-ngobrol. Call-nya ke skip. Aku kok bosen ya ngebahas call ya, karena beberapa hari kemarin tuh udah ngebahas call terus. Jadi hari ini saya baru moodnya ngebahas oil and gas dulu gitu. Terus jangan dilupakan sektor teknologi ini juga lagi muntuk-muntuk kayak mulai mau bangun dari tidur panjangnya, yaitu saham Arto. Mungkin next week bakalan bisa jalan lagi. Giveaway, masih ingat loh si Pak Fedi masih ingat nama hamsternya Pablo dan siapa nggak tahu tuh, Pablo and Picasso kali ya yang namain anak saya. Itu adalah hewan piaraan yang tidak terurus di rumah saya. Oke, mari kita bahas apalagi nih. Energi tadi aku udah bahas teknikal, mau diulang lagi nggak energinya? Energi ya. Oke, technically dia lagi uptrend, kita lagi ngehold aja. Yang mau beli tunggu sideways-nya. Jadi kalau baru mau beli baru tuh mendingan si Pegas atau si ESA tadi, tapi ya anyway Mtrade udah rekom dulu gitu. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, gengs langsung aja join Mtrade. Jadiin Mtrade ini buat teman belajar kamu, buat asisten kamu, mentor kamu, jangan sebagai bola nujum untuk dukun saham. Ya, jadi energi nih, kita mau bahas energi ini lagi ngarep cadangan gas di Afrika, dan energi ini masih dalam tren naiknya. Mtrade udah dari kom di sini di 260-an ya. Jadi anak usaha PT Energi Mega Persada BHPL ya, ini dia menandatangani nota kesepahaman yang tidak mengikat dengan Pertamina International IP pada 23 Agustus itu sehubungan dengan pengembangan cadangan gas di Blok Bushi. Bacanya gimana ya? Kalau bahasa Mandarin jadi Puci. Musi di Mozambik, Afrika gitu. Jadi energi ini bergerak sebagai produsen minyak dan juga gas, sehingga katalis kerjasama di Afrika ini bakalan mendorong pendapatan energi. Penjualan bersih energi di semester 1 itu sebenarnya turun 16,8%. Ya, harapannya dengan kenaikan harga minyak yang saat ini 89 per barrel, ini bisa menjadi katalis positif bagi penjualan energi di kuartal selanjutnya. Oke deh,
sektor oil and gas lagi menarik. Apakah oil and gas ini bakalan bisa kasih dividen yang bagus di tahun depan? Let's see ya. Oke, sekarang kita mau lihat Elsa. Aku ulang Elsa. Udah tren naiknya udah cukup signifikan, jadi udah agak telat sebenarnya. Tapi Elsa ini menarik, dia berencana berekspansi ke sektor non-migas service, energi baru terbarukan, dan turut serta dalam pengembangan ekosistem electric vehicle. Ya, ini jadi opportunity yang menarik bagi Elsa yang merupakan anak usaha dari Pertamina Hulu Energy, karena akan punya kesempatan lebih besar dalam mengembangkan EBT dan EV. Yuk kita cek lagi saham-saham yang kemarin terkait dengan EBT dan EV. Ada KIN, yang patternnya masih menarik, technically masih bisa di watch. M-Trade udah rekom dari kapan-kapan hari di 795 dan udah posisi cuan. Arko juga ini sekarang masih menarik secara Arko-nya masih menarik secara teknikal dan M-Trade udah rekom dari berhari-hari yang lalu dan ini patternnya membentuk base yang kedua dan masih cakep. Kemudian kita mau lihat BRPT ini juga ada kaitannya dengan EBT, tapi udah agak-agak ketinggian, tunggu turunnya dulu aja. Nah, BRPT M-Trade juga cuannya udah lumayan banget nih. Nah, sorry ya, aku pamer cuan terus nih ya, karena memang lagi banyak cuannya untuk jangka menengah dan sekarang pada belum dijual. Jadi biasanya yang dijual-jual itu adalah justru malah yang lagi nggak bagus gitu, yang lagi tanda-tanda turun. Same jangka pendek kita jual, rekomendasi jual cuan 2-8%, jangka menengahnya masih ngehold. MIDI tadi kita jangka pendeknya juga udah rekom jual 3-7% kemarin. Jadi hari ini kita cuman ada rekom jual Same doang. Harum kemarin jangka pendeknya juga dijual dan jangka menengah masih di hold. Jadi perhatikan ketika M-Trade ada jualan untuk jangka pendek, jangka menengah hold, berarti kalian jualnya ini aja dulu, kalian jualnya separuh dulu aja, jangan banyak-banyak semuanya langsung dijual. Nah, kira-kira itu dari gengs, teman-teman semuanya saham-saham dari sektor oil dan gas yang cukup menarik ya. Kita udah bahas secara fundamental dan juga update teknikalnya. Sekali lagi teman-teman, di M-Trade sekarang lagi banyak banget saham-saham jangka menengah yang lagi berbunga, blooming, cuannya udah mulai puluhan persen. Saran dari aku tetap ketika kamu join belajar masuk ke M-Trade, manage your expectation dalam satu portfolio, buat satu portfolio khusus M-Trade, dan juga siapkan untuk 10 saham jangka menengah, masuknya saham-saham yang baru boleh direkomendasi, yang baru boleh beli. Jangan saham yang udah jalan kamu hajar beli di atas, mesti dilihat dulu di sini. Lihatnya di sini nih. Boleh beli atau enggak tuh lihat di sini. Nah, ini masih boleh beli atau tidak? Tidak. Nanti kalau pas dia boleh beli lagi, kita akan kasih tahu lagi. Untuk jangka pendek Saratoga nih udah sisa ngehold aja, nggak boleh beli. Tapi untuk jangka menengahnya mari kita cek. Ini contoh kayak ADMR ini juga udah nggak boleh beli, ya. Jadi kita akan kasih tahu lagi untuk saham-saham yang masih menarik dan boleh dibeli. Giveaway-nya lupa. Aku mau kasih pertanyaan. Sebutkan satu aja saham yang ada kaitannya dengan sektor oil and gas. Sebutkan satu aja saham yang ada kaitannya. Gampang banget. Tiga deh, sebutkan 3 saham yang ada kaitannya dengan oil and gas. Aku akan kasih gratis Investart 23 September. Dan kalau kamu udah pernah ikut ini, boleh kamu kasih buat orang lain. Mau lihat nggak hamster aku? Sambil aku nunggu kalian ngejawabin benar, aku mau kasih kalian lihat hamster. Nih, hamsternya berisik banget nih. Dia lagi main, jadinya berisik. Nih. Dia udah familiar banget dengan suaraku karena tiap hari aku IG live dia dengerin dan dia nggak peduli, dia lagi main-main aja dan berisik banget tadi. Kayak gini nih. Oke deh, pemenangnya adalah Oski Steven, Timothy Pangestu 7, sorry aku pilihnya random, J Bianto, Jessica YBE, Hobi Cuan. Udah berapa sih? Satu lagi ya. Kalau aku kelebihan ya sudah nggak apa-apa. Dewi Ratana, langsung DM aku dengan kode Investart, nama email dan juga WhatsApp. Investart, nama email dan juga WhatsApp. Oke, good night. Dadah.
Ya, besok morning briefing ya, gengs. Good morning briefing ada watch list-nya